Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Desita Milasari, biasa dipanggil Mila. Saya adalah mahasiswa tahun ketiga atau semester 7 di program studi pembangunan ekonomi kewilayahan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Tentunya dengan latar belakang pendidikan ini, saya memiliki motivasi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya percaya bahwa teknologi digital dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, selama masa perkuliahan, saya telah mendapatkan pengalaman praktis melalui program internship di bidang ekonomi. Beberapa di antaranya adalah menyusun program pemberdayaan UMKM, terlibat dalam publikasi jurnal, dan aktif dalam beberapa kepanitiaan. Nah, dalam kepanitiaan, saya mengembangkan kemampuan manajerial sebagai koordinator sponsorship, koordinator hubungan masyarakat, dan staf logistik konsumsi. Untuk itu, saya dikenal sebagai pribadi yang adaptif, komunikatif, mampu bekerja di bawah tekanan, dan bertanggung jawab. Tentunya dalam menjalani kehidupan perkuliahan ini, saya memiliki beberapa visi dan misi. Visi saya yaitu menjadi individu yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga dapat berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan. Misi saya yaitu dapat meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan kemampuan intelektual, emosional, dan sosial melalui pendidikan formal dan pengalaman di beberapa kepanitiaan. Dan yang kedua, berperan aktif dalam komunitas, yaitu dengan mengambil peran dalam kegiatan sosial, akademik, dan kemasyarakatan yang mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, ada menjalin hubungan yang positif, di mana hal ini membina relasi yang baik dengan dosen, teman, dan komunitas untuk memperluas wawasan serta mendapatkan dukungan dalam perjalanan hidup dan karir. Yang keempat yaitu mengembangkan karakter yang tangguh, di mana hal ini saya selalu melatih diri untuk bekerja di bawah tekanan, mengelola waktu, dan tetap konsisten dan bertanggung jawab. Dan yang kelima yaitu saya dapat memberikan dampak yang positif, di mana saya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari untuk membantu menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Sebagai individu yang sedang berkembang, saya sering menghadapi beberapa tantangan, seperti saya selalu overthinking dengan cenderung memikirkan segala sesuatu secara berlebihan, terutama ketika menghadapi pilihan penting atau situasi yang tidak pasti. Hal ini sering membuat saya merasa ragu untuk mengambil langkah. Yang kedua yaitu kecemasan. Kecemasan ini ketakutan akan masa depan, terutama terkait ketidakpastian studi atau karir, seringkali memunculkan rasa cemas yang mempengaruhi fokus dan produktivitas saya. Dan yang ketiga, kesulitan dalam manajemen waktu. Saya terkadang kesulitan dalam manajemen waktu atau mengatur waktu secara efektif, terutama saat harus menghadapi banyak tanggung jawab sekaligus, seperti tugas akademik, kepanitiaan, dan kegiatan lainnya. Hal ini menyebabkan tekanan berlebih dan mengurangi efisiensi kerja. Untuk mengatasi kendala ini, saya melibatkan beberapa pihak untuk dapat memberikan dukungan, yaitu yang pertama yaitu keluarga sebagai sumber motivasi, dukungan emosional, dan rasa nyaman. Yang kedua adalah ada teman dekat, itu untuk berbagi cerita dan mendapatkan masukan yang positif. Nah, untuk bentuk emosi yang muncul yaitu kecemasan dan rasa takut gagal, terutama saat menghadapi ekspektasi yang tinggi. Yang kedua, stres akibat beban tanggung jawab yang menumpuk. Dan yang ketiga yaitu perasaan kurang percaya diri, terutama ketika hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, untuk cara mengelola emosi, saya
Biasanya self-reflection dengan menuliskan pikiran dan perasaan untuk memahami akar masalah secara lebih mendalam. Yang kedua, mindfulness, yaitu melatih pernafasan atau melakukan olahraga ringan seperti lari, berjalan kaki di pagi hari untuk menenangkan diri. Dan yang ketiga, memprioritaskan dan menjadwalkan yang jelas dengan membagi waktu dengan menyusun to-do list yang realistis untuk mengurangi tekanan akibat kesulitan manajemen waktu. Nah, untuk menghadapi beberapa masalah dan menemukan solusi, saya terus mengembangkan potensi di mana dalam kemampuan analitis saya memahami secara mendalam dan menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu manajemen waktu, di mana saya memprioritaskan tanggung jawab berdasarkan urgensi dan kepentingan sambil memastikan waktu untuk beristirahat. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Nah, dalam hal ini saya seringkali menghasilkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga yaitu ketekunan dan ketangguhan, dan yang terakhir yaitu kemampuan berkomunikasi. Itu membangun hubungan yang kuat dengan tim atau komunitas untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Nah, dalam motivasi yang besar, kemampuan adaptasi, dan pengalaman yang telah saya miliki, saya percaya diri untuk menghadapi tantangan dan menciptakan solusi yang inovatif. Komitmen saya untuk terus belajar dan berkontribusi di bidang pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi menjadi langkah nyata dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sekian itu video dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.